dalam keadaan hujan, insya Allah hujan, dan kita berdoa ketika hujan itu insya Allah waktu yang sangat tepat, ya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan bersamaan dengan turunnya hujan ini Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, keimanan yang tetap tertanam kuat di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Begitu pula iman anak keturunan kita, keluarga besar kita, dan teman-teman kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keimanan yang kokoh di dalam hatinya. Dan rezeki yang sangat kita harapkan adalah husnul khotimah. Itulah harapan kita bersama. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Harapannya kita juga termasuk di dalamnya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana tema yang kami kirim ke penyelenggara, ke panitia, temanya adalah tentang 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pertama sampai terakhir, ketika mereka dalam penantian menunggu nasib mereka, nasib kita semua masuk surga atau neraka, yang disebut dengan yaumul mahsyar. Napa Pak? Yaumul mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan seluruhnya, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh manusia, dari manusia pertama sampai terakhir. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saat itu manusia dalam keadaan betul-betul khawatir, cemas tentang kemanakah nasib kita masing-masing. Akankah kita ditempatkan akhirnya di surga atau justru neraka? Naudzubillah. Dan penantian itu bukanlah penantian yang sebentar, bukanlah penantian yang hanya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Akan tetapi dalam keterangan dijelaskan dalam riwayat bahwa lamanya penantian itu adalah 50.000 tahun. Pinten Pak? 50.000 tahun. 50.000 tahun dikumpulkan seluruh manusia, dan yang paling mengerikan saat itu adalah di mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi, ya, hatta takuna bainan nas kami qadari mil. Tudna syamsu, matahari akan didekatkan pada waktu itu, ya, minal khalqi, dengan manusia, khalqi makhluk, ya, hatta takuna, sampai jaraknya itu antara matahari dengan manusia kami qadari mil, kira-kira ukurannya 1 mil. 1 mil niku pinten kilo Pak? Setunggal mil niku pinten kilo? Pinten kilometer? Ya. Pak Senin pernah baca Pak? 1 kilo niku 1 mil itu berapa kilo? Belum pernah baca? Ya.
1 mil itu jaraknya kalau kita konversi jadi kilometer menjadi 1,6 kilometer. Nek saking mriki tuh nggih pundi? 1,6 kilo niku. Artinya dekat. 1,6 kilo atau 1 mil itu bukan jarak yang jauh. Matahari didekatkan dengan manusia dengan jarak yang sangat dekat, 1,6 kilometer. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita perlu pahami agar kita bisa setidaknya walaupun bayangan kita tidak mungkin mencapai apa yang sebenarnya terjadi saat itu, kita hanya mengimani peristiwa yang sudah dikabarkan kelak akan terjadi oleh Rasulullah SAW. Tapi setidaknya kita membayangkan sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Jaraknya kelak adalah 1,6 km atau 1 mil. Kita bisa membayangkan panasnya kayak apa, sehingga saat itu dijelaskan bahwa sampai manusia itu saat itu berkeringat, bercucuran keringatnya, dan kadar ukuran keringatnya orang sesuai dengan amalnya, sesuai amalnya. Jelaskan dalam hadis itu, maka ada orang yang keringatnya sampai tumitnya aja, sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, tapi ada juga orang yang sampai berenang dengan di keringatnya. Tergantung amalnya. Semakin baik amalnya, semakin sedikitlah keringatnya. Karena keringat yang banyak itu bagian daripada siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak akan berkeringat? Matahari didekatkan sedekat hanya 1,6 km atau 1 mil. Padahal hari ini berapa jarak matahari sama bumi? Pinten? Pernah baca? Dereng ya. Kalau nggak keliru nanti jangan cari lagi informasinya. Kalau nggak keliru, sekarang itu jaraknya antara matahari dengan bumi 149 juta kilometer. Hampir 150 juta kilometer. Itu kalau dikonversi jadi mil, itu kira-kira sekitar 93 juta mil. Jutaan Pak jaraknya itu. Tapi apa? Ada istilah dalam ilmu astronomi itu, ada istilah equinus. Equinus itu adalah ketika matahari pas ada di posisi garis khatulistiwa. Ketika matahari pas pada garis khatulistiwa, itu panasnya matahari dirasakan sampai bumi lebih panas dari biasanya. Padahal jaraknya berapa? Jaraknya berapa kilo? 149 juta kilo. 149 juta kilo bisa sepanas itu. Lah nanti kalau 1,6 kilo kayak apa? Maka Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian, saat itu karena tidak ada lagi cara atau alat yang bisa kita gunakan untuk berlindung dari terik matahari saat itu. Hanya ada orang-orang yang akan Allah berikan pertolongan, di mana mereka ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana matahari sedekat itu, tapi orang ini akan merasakan keteduhan. Yang kita ini dalam perjalanan yang panjang, panas, terus berteduh di bawah pohon, Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa. Walaupun hanya sebentar, panasnya enggak seberapa juga, tapi ketika ada
yup-yupan, ya. Walaupun sekedar pohon nopo niku, ya, talok, ya, pohon talok. Ini pun terasa nikmat banget. Karena apa? Kondisi kepanasan memang orang membutuhkan naungan, membutuhkan yup-yupan. Nah, apalagi saat itu, betapa nikmatnya ketika kebanyakan manusia kepanasan bahkan berkeringat yang bercucuran, tapi kemudian ada orang-orang yang Allah berikan naungan. Ketahuilah bahwa itu adalah pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pertolongan itu tidak bisa dicari hanya ketika itu. Pertolongan itu akan muncul, akan hadir manakala kita mempersiapkan mulai saat ini. Karena apa? Saat itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta yang berlimpah yang kita miliki dulu di dunia itu nggak bisa lagi saat itu karena sudah nggak dibawa. Walaupun anaknya orang kaya, anaknya pejabat, anaknya punya kewenangan, ya, nggak bisa lagi. Yang ada saat itu pengaruh daripada amal-amal yang kita lakukan ketika masa hidup, itulah yang nanti akan menjadi penolong kita ketika matahari didekatkan. Dalam hadis itu, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim, siapa saja orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Sab'atun pinten Pak? Sab'ah 7. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang kelak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan. Siapa mereka? Siapa saja yang 7 ini? Ya. Dalam hadis itu disebutkan yang pertama, imamun adil. Imamun adil. Imam atau pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Pemimpin. Kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bisa menjalankan amanah kepemimpinan itu dengan benar, dengan adil itu lawan katanya zalim. Ya. Lawan katanya adil adalah zalim. Pemimpin itu kalau tidak karena landasan takwa, sangat mudah terjerumus ke dalam perbuatan zalim. Sangat mudah menzalimi. Karena apa? Dia bisa melakukan apapun yang ia mau. Dia bisa memberikan kebijakan apapun yang dia inginkan. Dan kalau tidak dengan landasan takwa, maka bisa saja kebijakannya, ya, dan program-programnya berpotensi kedoliman. Maka barang siapa yang kemudian mampu amanah, jika ada seorang pemimpin yang mampu menjalankan amanah kepemimpinan, itu kemudian dia berlaku adil, maka kelak pada hari kiamat di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan dari panas matahari yang sedemikian dekat. Ketika memang manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nggak ada payung, ya, apalagi AC, ya, nggak ada apa-apa.
hanya naungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hanya kepada orang-orang pilihan yang sesuai amalnya pada masa hidup di dunia. Pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah dalam hadis itu disebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun artinya pemuda. Nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tekun ibadah. Ada yang bertanya, kenapa kok pemuda? Kenapa kok yang akan mendapatkan perlindungan itu pemuda yang tekun ibadah? Jadi begini, Pak. Pemuda ini kalau tekun ibadah itu istimewa. Karena apa? Umumnya pemuda itu lalai dari ibadah. Karena kan memang masa-masa muda ini masa-masa yang dia merasa masih bebas berpoya-poya. Dia bebas melakukan apapun yang ia kehendaki sesuai hawa nafsunya. Karena apa? Dia masih merasa kematian masih lama. Masih terbayang, saya nggak apa-apa. Hari ini saya tak puas-puaskan dulu hawa nafsu saya. Nanti ketika usia sekian, saya akan taubat ya sebelum mati. Bisa saja pemuda berpikir begitu. Keumumannya pemuda memang susah dikendalikan. Tapi jika ada pemuda yang mampu menjadi pribadi yang tekun ibadah, ngapunten Pak, jenengan kira-kira seneng boten. Misalkan di rumah anaknya dijenguk sama jenengan jam 3 malam ke kamarnya, ternyata sedang tahajud. Ternyata putrane jenengan sedang sholat tahajud jam 3 malam. Senang buatan jenengan. Karena pada umumnya pemuda bangunnya jam berapa? Banyak tuh kejadian mau berangkat sekolah bangunnya mepet. Akhirnya mandi-mandi persiapan ngebut. Karena apa? Sudah telat ya. Di jalan ngawur. Pokoknya ada bapak, ibu-ibu di pinggir jalan serempet-serempet aja. Karena apa? Dia udah keburu-buru. Umumnya pemuda ya, itu agak jauh dari ibadah. Walaupun dia kemudian ibadah tapi kurang berkualitas ibadahnya. Sholatnya itu masih kadang sholat, kadang enggak, bolong-bolong gitu. Apalagi urusan-urusan sunnah. Yang wajib-wajib saja kering bolong, apalagi yang sunnah-sunnah. Apalagi urusan tahajud, apalagi urusan sholat duha, ya, apalagi qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, sholat subuhnya aja enggak jalan. Tapi ada. Makanya sebagian orang tua ya, yang akhirnya kemudian rela berpisah dengan anaknya, ditaruh anaknya di pesantren, itu karena di pesantren memfasilitasi berpeluang anaknya menjadi anak yang tekun ibadah. Kenapa? 5 waktu itu pasti jamaah kalau di pesantren. Karena ada aturannya, enggak sholat jamaah kayak di pondok saya itu. Enggak sholat jamaah 1 kali nanti kena hukumannya ya. 1 kali 5 waktu 10 menit sebelum adzan sudah siap di masjid. Itu salah satu hukumannya. Jadi bukan dipukul, tapi ditekankan untuk hadir lebih awal datang ke masjid supaya pembiasaan. Dikontrol seperti itu. Nanti kok enggak lagi sholat jamaah 2 kali. Tadinya cuma 1 hari, besok 3 hari. Kok lagi nggak sholat jamaah sekali, nambah lagi lebih lama. Akhirnya apa? Harapannya hukuman itu menjadi terapi, menjadi pembiasaan agar dia menjadi lebih disiplin datang
sebelum waktu adzan sehingga dia betul-betul siap di dalam melaksanakan sholat jamaah. Itu yang terjadi. Maka banyak orang tua yang sampai rela berpisah, walaupun sebenarnya ibu-ibu biasanya berat pisah sama anak. Tapi dengan tujuan agar anaknya menjadi anak yang tekun ibadah, agar mengharapkan kesempatan mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat, udah dilepas untuk tinggal di pesantren. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tekun ibadah. Ibadah banyak, bukan hanya sholat. Tapi sholat itu menjadi paling penting. Karena kalau orang itu mau baik hidupnya, hidup dunia dan akhiratnya, sholatnya dulu. Kalau ada orang nggak beres, ya perilakunya, itu sholatnya harus dikoreksi. Karena ini menjadi ukuran sholat ini. Kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Yang ketiga, rajulun, orang laki-laki dewasa, mu'allaqun, tergantung atau terikat, qalbuhu, hatinya, fil masajid, hatinya ini terus terikat dengan masjid. Maksudnya apa? Pokoknya dia ini rindu masjid terus. Dengar azan nggak bisa kalau nggak ke masjid. Ada nggak orang begitu? Mereka enten ya. Pokoknya kalau dengar azan tuh rela ninggalkan semuanya. Karena dalam prinsip hidupnya, saya bekerja adalah menunggu waktu sholat. Kan keren. Hidup menunggu mati, bekerja menunggu sholat. Itu semboyannya Koh Stephen. Ya. Koh Stephen yang mu'alaf, ketuanya mu'alaf center dulu kalau nggak keliru beliau, atau pendirinya ya, Allah. Ya sudah almarhum beliau. Apa kata beliau? Hidup menunggu mati, bekerja menunggu sholat. Jadi bekerja itu hanya sambil nunggu sholat aja, daripada nggak ngapa-ngapain, udah kerja aja. Nanti ketika sholat tinggal dulu, sholat dulu. Nanti selesai sholat kerja lagi. Teorinya begitu, tapi prakteknya tidak mudah. Lawang di sawah lagi macul, dengar adzan, apalagi itu asar, nanggung karena ditinggal, udah malas mau balik lagi. Tapi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa saja ya, pekerjaan-pekerjaan yang simpel lah, tinggal gitu aja kan bisa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang nomor 3 itu adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid, rindu masjid. Selalu mikirkan masjid. Pokoknya gimana biar masjid lah. Ya mikirkan kemakmuran masjid, kenyamanan masjid, bagaimana ibadahnya di masjid itu makmur, kegiatannya bagaimana makmur, intinya masjid. Karena masjid ini adalah Baitullah, salah satu daripada rumah Allah di muka bumi. Maka pantas kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar diberikan naungan, di tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillah. Dua orang, dalam penjelasannya itu bukan hanya dua orang, yang jelas sesama kaum muslimin, tapi di situ disebutkan dan dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia kaya terus dijadikan saudara, teman. Bukan karena dia hubungan ada kedekatan relasi bisnis, bukan. Tapi karena mencintainya
karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia seorang mukmin dan dia akan mengingatkan saya ketika saya bersalah dan dia akan mengajak saya untuk beramal soleh. Jadi kecintaan dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Bahkan sampai berpisah karena Allah dan bertemu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di masjid karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Landasannya adalah bukan mencintai, senang dengan saudara, saya dengan Pak Senin, dengan yang lain misalkan Pak Sri dan sebagainya. Itu bukan landasan saya ada relasi bisnis, bukan itu. Tapi kesenangannya itu karena kita sama-sama seorang mukmin yang sama-sama ingin menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling mengikat persaudaraan. Begitu pula bapak dan ibu, ya. Bahkan menikah itu landasi adalah landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima siapa? Yang kelima adalah warajulun da'athu imra'atun. Dan laki-laki yang laki-laki yang digoda oleh wanita, ya, di mansabin wa jamalin. Wanita yang menggoda ini punya kecantikan, punya jabatan. Dia punya, ya, ini gambarannya tentang apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Digoda untuk berbuat yang tidak baik, tapi laki-laki ini menolak dengan mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada laki-laki yang begini, kelak insya Allah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kayak gini gampang nawa boten. Digoda wanita cantik dan punya wibawa di satu tempat yang tidak ada orang lain melihat. Tiba-tiba kita menolak, mohon maaf, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kisah-kisah itu banyak sekali kejadian di kalangan orang-orang soleh, peristiwa-peristiwa seperti ini. Tapi memang manusia-manusia akhir zaman bukan tidak ada, tapi agak sulit mencarinya. Namun tidak menutup kemungkinan orang jabung mereka nggak enten ngoten niku. Siapa tahu, Pak. Nah, siapapun itu dan di kapanpun zamannya, ketika ada peristiwa itu dan orang itu betul-betul menolak karena Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan kepadanya. Kelak ketika matahari didekatkan hanya 1 mil itu, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keenam dalam hadis itu adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha, dan seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya itu. Saking dia merahasiakan sedekahnya itu, sampai di situ di dalam hadis itu digambarkan tangan kanannya bersedekah memberi, tangan kirinya tidak tahu. Itu hanya sebuah kiasan, gambaran saking rahasianya. Saking rahasianya. Ya. Kalau mau kita pahami secara kata, itu tidak mungkin. Mana mungkin ada tangan kanan infak, tangan kiri nggak tahu, itu kan nggak mungkin ceritanya. Ya. Tangan kanan kalau terjepit pintu gitu, tangan kiri langsung sigap menolong. Ya, tidak mungkin. Apalagi ini urusan nginfakkan ke kota infak, tahu-tahu nggak masuk, dibantu lagi sama tangan kiri. Ya. Itu sebuah kiasan, gambaran bahwa saking orang ini betul-betul tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia hanya mengharap
ridho dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia lakukan dalam sedekahkan sebagian daripada hartanya. Walaupun bukan berarti menampakkan sedekah itu nggak boleh, tidak, bukan itu maksudnya ya. Tapi karena memang dalam prakteknya sedekah itu kadang-kadang butuh untuk kita ungkap, karena ada kasus-kasus kalau tidak diungkap dicurigai. Coba aja jenengan renovasi masjid ini, terus keuangannya jenengan rahasiakan, semua yang infak mintanya dirahasiakan, tiba-tiba masjidnya berdiri, pasti banyak yang curiga. Ya walaupun bukan orang Jabung yang curiga, ada pihak lain yang curiga dan lain sebagainya. Jadi inti daripada mensedekahkan sebagian hartanya sampai dan dia merahasiakan itu adalah tentang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dan tidak berharap dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah orang ya, warajulun dzakarallah khalian, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, sendirian ya, sendirian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sampai mengalir air matanya. Ada itu biasa orang malam-malam, tengah malam bangun, istighfar kepada Allah, taubat dari dosa-dosa yang ia sudah lakukan, saking takutnya dia mengalir air matanya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, inilah termasuk orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kan begitu ya Pak ya, kita tiba-tiba hati ini pokoknya pengen aja menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di malam itu, kemudian kita mengingat dosa-dosa kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengalir air mata. Insya Allah ya, itu adalah merupakan bagian daripada cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, selamat dari dosa-dosa di dunia sehingga kita taubat dan kelak akan diselamatkan oleh Allah dari terik matahari yang didekatkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika matahari didekatkan sejauh berapa? 1 mil. Berapa kilo? 1,6 kilometer. Sekarang jaraknya matahari dengan bumi berapa? 149 juta kilo kurang lebih, atau setara dengan 93 juta mil. Tapi panasnya sudah begitu, kita lama-lama berdiri situ gosong. Makanya sampai laku itu apa, skincare anti apa anti sinar matahari itu, padahal mataharinya jauh banget ya. Dan nanti mataharinya dekat banget ya. Artinya betapa bahagianya, betapa mulianya, betapa senangnya orang yang kelak ketika matahari sedekat itu kemudian diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu-ibu di belakang nanya, lah kok dari tadi itu pemuda, laki-laki yang dibahas, ibu-ibu gimana? Ya Bu, kok nggak disebut-sebut ibu-ibu dari tadi ya? Ibu-ibu tuh gampang Bu, pokoknya perempuan tuh paling gampang masuk surga. Intinya biar masuk surga gitu aja. Hadisnya kan jelas. Idza shallatil mar'atu khamsaha ya, wa shamat syahraha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min abwabin syi'ti. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Wanita itu kalau sudah sholat 5 waktu, sholat 5 waktu tok, enggak sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, enggak sholat duha, enggak sholat tahajud, jaga 5 waktu aja, pokoknya 5 waktu ini. Kemudian
wa shamat syahroha, puasa Ramadan 1 bulan, kecuali kalau waktunya nggak boleh. Kemudian wa hafidhat farjaha, menjaga kesuciannya, jaga kehormatan. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat sami'na wa ata'na sama suami. Pertama sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, kemudian taat patuh kepada suami selagi benar. Tapi kalau salah ya diingatkan suaminya. Kalau ada yang begitu, kelak di hari kiamat kata Nabi akan dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannata min abwabin syi'. Silahkanlah masuk kamu ke dalam surga, terserah lewat pintu manapun, bebas. Saking hebatnya itu wanita. Jadi apalagi jenengan sudah ada qobliyah, ba'diyah, sholat duhanya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, dan amal-amal yang lainnya. Yang jelas jangan sampai amal-amal itu sirna gara-gara yang keempat. Yang keempat ini sering terjadi. Istri membangkang sama suami. Istri durhaka pada suami. Kalau dijabung insyaallah buatan enten. Semuanya solehah, taat kepada suami, patuh, insyaallah. Kan kemarin sudah halal bihalal, selesai ya. Ramadan sudah, halal bihalal sudah, pokoknya beres. Insyaallah istiqomah, jaga keimanan, kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kokohkan iman sampai akhir hayat. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini kiranya menjadi nasihat buat diri saya pribadi dan kita semuanya, dan kita berusaha untuk menjadikan diri masuk kepada golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ini. Semaksimal mungkin kita usahakan, kita berusaha. Anak-anak kita didik, kita giring ke arah itu agar dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, tadi hadis yang terakhir tentang agar ibu-ibu bisa masuk surga bebas dengan lewat pintu manapun, mudah-mudahan dimudahkan untuk mengamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.